Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai materi daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai daftar pustaka, kita lebih baiknya mengetahui pengertian dari daftar pustaka itu. Apa sih daftar pustaka itu? Yaitu merupakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbitannya. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Jadi, di dalam daftar pustaka itu kita dapat mencantumkan nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Tahun terbitannya seperti apa. Jadi, apabila kita tidak mencantumkan itu di daftar pustaka, kita tidak bisa mengutip kata-kata, kalimat dari sebuah buku, artikel, jurnal, ataupun kamus seperti itu. Ataupun artikel-artikel internet, di dalam internet, atau koran, seperti itu. Jadi kita harus, kenapa harus adanya daftar pustaka? Karena kita tidak terhindar akan terhindar dari yang namanya plagiat atau meniru gitu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat daftar pustaka. Yang pertama, menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulisnya, tetapi juga mendapat rujukan dari orang lain atau penulis lain. Jadi kita kalau membuat sebuah karya ilmiah itu bukan orisinalitas kita ya. Oke, orisinalitas kita, pemikiran kita juga, tapi kita harus menambahkan gitu untuk menambah wawasan dari karya ilmiah kita yang akan kita teliti gitu, kita publish atau kita bikin buku gitu. Kita harus menambah wawasan-wawasan dari penulis lain sesuai dengan tema yang kita angkat gitu. Terus yang kedua, untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah. Jadi nanti di daftar pustaka itu kan ada nama-nama ya, nama-nama yang kita kutip di dalam buku atau artikel kita. Jadi nanti orang yang membaca artikel kita atau buku kita ini bisa melihat referensi yang lain gitu, referensi buku-buku yang sesuai dengan tema yang mereka akan cari. Dan merujuk ke dalam buku-buku mereka agar menambah wawasan mereka dalam mengembangkan karya ilmiah seperti itu. Terus untuk mengetahui di kota mana penerbit buku dilakukan dan pada tahun berapa buku diterbitkan. Jadi di dalam karya ilmiah itu kita bisa tahu si buku ini atau jurnal ini diterbitkan di mana, terus tahun berapa diterbitkannya. Karena kita mereferensi suatu buku itu biasanya 10 tahun ke belakang ya, atau 5 tahun ke belakang gitu. Kalau di atas 5 tahun atau 10 tahun, itu biasanya keilmuannya atau keasliannya gitu ya, bukan keaslian sih sebenarnya. Keilmuan dari pengetahuan itu kan berkembang ya. Jadi kita biasanya untuk merujuk suatu buku, jurnal itu harus 10 atau 5 tahun ke belakang. Seperti itu. Jadi biar bisa tahu gitu buku-buku ini diterbitkan di tahun berapa. Misalkan kita melakukan penelitian itu di tahun 2020. Berarti kan maksimalnya 10 tahun, minimal 5 tahun. Jadi kalau kebelakangin dari 2020 berarti 2010 terbitannya gitu. Kalau misalkan yang minimalnya itu berarti 2015 kita harus memakai referensi buku yang terbitannya di tahun 2015 kayak gitu, agar keilmuannya itu baru gitu. Terus baru karena melakukan suatu karya ilmiah itu harus yang terbaru gitu ya. Kita harus membaharui lagi yang dahulu seperti itu. Jadi referensinya harus yang
terbaru seperti itu. Bisa jadi pertimbangan pembaca dalam mempercayai isi atau pembahasan dalam buku. Jadi karya ilmiah kita ini biasanya untuk dibaca itu kan ngeliat daftar pustaka dulu nih, referensinya dari buku-buku mana aja ini, jurnalnya juga jurnal internasional atau nasional gitu, atau jurnal yang biasa-biasa aja. Nah, kalau misalkan jurnalnya bagus, referensi bukunya bagus, minat membaca suatu pembaca ya, seorang pembaca itu meningkat gitu, karena referensinya bagus, berarti isi bukunya atau isi jurnalnya pun bagus, seperti itu. Nah, itulah tujuan dan manfaat daftar pustaka. Oke, next. Nah, di daftar pustaka pun ada aturan dalam menulisnya seperti apa gitu. Aturan dalam menulis daftar pustaka itu seperti apa? Nah, yang pertama, menulis nama yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi, di buku itu atau di jurnal itu biasanya penulisnya ada 2 nama gitu ya. Yang satunya misalkan Nisa Dinwati Nuris, yang satunya lagi namanya Eza Aziz Fauzi, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, penulis nama tanpa predikat. Tanpa predikat itu adalah tanpa gelar. Jadi penulis yang ada gelarnya itu dihapuskan saja gitu, jangan dimasukkan ke daftar pustaka predikatnya atau gelarnya. Nah, yang ketiga, urutan penulisan daftar pustaka. Jadi urutan penulisan daftar pustaka ini kita melihat gitu, apakah urutan namanya itu dari A sampai B, A sampai Z gitu. Jangan Z ke A gitu. Jadi kita harus urut dari A sampai Z nama depan gitu. Misalnya Nisa sama Eza. Berarti Eza dulu baru Nisa yang tulisnya gitu. Terus yang keempat, baris kedua dan selanjutnya dari referensi itu juga dimulai dengan 5 atau 7 ketuk ke dalam. Nah, nanti kita lihat ya contoh-contohnya selanjutnya. Terus jarak antar baris 1 atau 1,5 spasi. Jadi kalau menulis daftar pustaka itu kita harus daftar pustaka pertama sama daftar pustaka kedua itu jaraknya nggak jauh seperti itu. Terus tahun terbit karya, judul karya tulis, data publikasi berisi nama tempat dan nama penerbit. Jadi nanti kalian harus menyantumkan pertama itu nama penulisnya, kedua itu tahun terbitnya, tahun dia membuat suatu karya ilmiah atau buku, itu tahun berapa, terus judulnya apa, di mana tempatnya, penerbitnya siapa, gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penulisan daftar pustaka. Nah, kalau kita merujuk atau mengutip dari sumber buku, contohnya seperti ini ya. Nah, Mana Putri, sebenarnya ini namanya Putri Mana ya. Kenapa kok dibalik? Karena aturannya seperti itu gitu. Harus nama belakang itu di depan, nama depan kita di belakang nama kita gitu. Jadi menulis daftar pustaka itu dari nama belakang kita. Nama apa ya namanya? Nama marga lah ya, nama marga kalau misalkan punya marga. Kalau misalkan tidak punya nama yang paling terakhir. Apabila tidak mempunyai nama panjang, misalkan namanya Nisa saja, ya sudah ditulisnya Nisa saja gitu. Dan nama penulis yang kedua tidak dibalik gitu. Jadi ya nama biasa saja, jangan dibalik. Kecuali nama penulis yang pertama. Terus di sini juga kita lihat ada tahun, ya ada tahun, terus ada judulnya. Judulnya juga harus cetak miring ya, karena menandakan itu judul gitu. Terus ada tempatnya di mana, di Jakarta ternyata ya dibuatnya. Terus nama penerbitnya Bintang ya, Bentang. Nah, apabila kalau tidak ada nama penulisnya gitu ya, misalkan dari dari buku-buku kayak pemerintahan seperti itu kan. Jadi kita
ya masukin departemen pemerintahnya apa. Di sini contohnya adalah Departemen Agama ya. Terus Depak titik tahunnya 2001, terus judulnya, petunjuk pelaksanaan, jangan lupa di italic ya, dimiringin. Terus ada, udah habis itu di titik, terus Semarang, kotanya, dipublish di kota mana, Semarang, terus yang publishnya siapa, gitu. Oke, yang selanjutnya sumber jurnal ilmiah cetak. Jadi ini kita melihat dari sumber jurnal ya. Kutipan kalau kita apabila mengutip di jurnal ilmiah yang sudah dicetak. Jadi di sini ada namanya Dimas Eva Mustafa. Jadi Mustafanya yang di belakang. Di depan. Dan Dimas Evanya di belakang Mustafanya. Terus tahun. Nah, terus judul juga tetap miring. Terus di sini juga ada nama kotanya, terus penerbitnya siapa. Terus juga ada yang di sini conference ya, conference international conference. Nah, ada tanggalnya, ada bulannya, seperti itu. Kalau misalkan itu conference ya. Terus yang selanjutnya itu sumber majalah. Jadi kita bisa mengutip majalah. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengutip majalah atau koran? Yang pertama, biasa sama saja gitu. Cara pengutipannya sama, harus nama, terus tahun, judulnya, nah, terus sama tempatnya. Yang membedakan di sini adalah tahun terbitannya. Terbitannya itu di tahun bulan-bulan Januari sampai Februari. Jadi ada periodenya gitu kan. Kalau majalah kan biasanya ada periode ya, dari tanggal segini sampai segini gitu. Baru nanti tanggal 21-nya terbit lagi gitu. Nah, di koran pun sama. Kalau di koran itu harus ada PP. PP itu apa? Page-nya, halaman berapa gitu, yang kita kutip itu di halaman berapa gitu. Jadi di belakangnya itu ditambahkan PP. PP itu page gitu. Page-nya dari 48 sampai 53 seperti itu. Terus juga jangan lupa ini di bulan apa terbitnya. Koran itu kan, kalau koran kan biasanya per hari ya. Per hari itu per bulan tuh ada setiap harinya atau 5 hari sekali gitu kan. Seperti itu. Terus next, nah di sini juga ada sumber artikel di internet. Jadi kita itu kalau misalkan kita membuat tugas, suruh bikin makalah, artikel sama dosennya itu, kita jangan sembarangan buka Google, terus apa yang kita cari ketemu, terus kita copy paste lah tuh di tugas kita di Word itu, di copy paste, tapi tidak ada kutipannya, itu salah. Itu kalian plagiat, kalian mencontek dari orang lain. Makanya sekarang kita udah jadi mahasiswa, kita harus bisa mengutip dari artikel atau jurnal di internet gitu. Jadi kita tuh biar tidak dikatakan plagiat atau mencontek atau meniru, itu harus ya dibarengi referensinya dari mana gitu, rujukannya dari mana, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalian itu tulis namanya biasa, tahunnya juga, judulnya, dan ditulis dalam. Nah, dalam ini tutup kurung ya gitu. Nanti link yang kalian akses gitu. Kalian akses, taruh di situ, diaksesnya pada tanggal berapa, bulan apa, dan pukul berapa. Gitu. Kalau misalkan kita mengutip di sumber artikel di internet kayak gitu. Jadi nggak main-main gitu untuk mengutip suatu tulisan orang tuh harus ada daftar pustakanya agar kita tidak dibilang plagiat gitu dan terhindar dari kayak plagiarisme gitu. Dan di sini juga sumber jurnal ilmiah di internet. Sama, kalau misalkan di jurnal itu biasanya ada volumenya ya, volumenya ada. Volume tuh kayak keluarannya, keluaran 1, keluaran 2 gitu.
Jadi di sini sama, tetap sama, tapi ada volumenya. Volumenya 2, nomornya 21. Terus Januari di publish-nya. Nah, di sini juga harus ada dalamnya juga. Dalam mana nih kita, link dari mana kita dapetin si jurnal ini tuh. Nah, terus diakses ya pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Dan biasanya itu ada pukul juga jam berapa kita aksesnya. Seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya ada sumber dari kamus. Jadi kita juga bisa mengutip dari kamus atau ensiklopedia ya. Dari buku-buku, benar-benar buku-buku pengetahuan dasar gitu. Itu juga bisa. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kayak gini gimana nih? 322.26517. Nah, 322 ini adalah kodenya. Kode si buku itu. Terus ini halamannya. Nah, oke. Next. Oke, terima kasih. Inilah materi yang saya dapat jelaskan kepada kalian semua. Semoga kalian paham mengenai daftar pustaka ini. Semoga kalian apabila mengerjakan suatu karya ilmiah, artikel, ataupun tugas-tugas yang lain itu harus dibarengi sumber kutipannya dari mana, agar dosen pun melihat gitu, oh kalian tuh mengutip dari sini gitu. Ketimbang kalian tidak mencantumkan referensi atau daftar pustaka gitu, karena kalian tidak menghargai karya-karya orang lain gitu, tulisan-tulisan orang lain. Ya bayangkan saja apabila kalian diperlakukan seperti itu, mungkin tidak enak ya. Nah, jadi mulai dari sekarang apabila membuat makalah, artikel, karya ilmiah, apalagi nanti skripsi, tugas akhir, nah butuh dan perlu adanya daftar pustaka. Seperti itu. Sekian materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.